Om Swastiastu. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Iputu Hermawan SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 4 Tegalalang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan tentang aksi nyata yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 4 Tegalalang setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti apa aksi nyata yang sudah saya terapkan di SMP Negeri 4 Tegalalang? Ini dia. Baik, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan perasaan selama melakukan perubahan di dalam kelas setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun perasaan saya yaitu yang pertama, jadi sebelum saya mempelajari modul, pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu masih berpusat pada guru. Artinya guru adalah sumber segalanya, sedangkan siswa hanya sebagai pendengar yang baik. Nah, namun setelah mempelajari modul, ternyata saya baru sadar bahwa pelajaran yang dilakukan itu harus berpusat pada murid, sehingga murid bisa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya. Di dalam hal ini kita harus perhatikan juga latar belakang yang dimiliki siswa. Nah, ketika kita mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, adapun alur yang saya lakukan yaitu melalui alur merdeka. Yang dimaksud dengan alur merdeka di sini adalah dalam pelajaran modul itu selalu dimulai dari diri, jadi peristiwa-peristiwa yang saya alami. Kemudian setelah itu dilakukan melalui eksplorasi konsep, jadi konsep-konsep apa yang saya miliki. Kemudian disediakan juga di dalam proses ruang kolaborasi, jadi kita bisa bertukar pikiran sesama CGP. Kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi kontekstual, jadi memaparkan apa yang sudah kita dapatkan. Dan di sana juga dilanjutkan dengan elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi lalu aksi nyata. Nah, jadi perlu saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bahwa menurut Ki Hajar Dewantara mengenai filosofi pendidikan, bahwa pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat anak sehingga anak merasa nyaman dan bahagia dalam pembelajaran. Anak tidak boleh diibaratkan sebagai kertas kosong. Artinya, anak tersebut sudah memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, kodrat anak itu adalah bermain, sehingga budi pekerti anak akan tumbuh dan berkembang pada saat melakukan proses permainan. Nah, ide yang timbul sepanjang proses pembelajaran setelah mempelajari modul 1.1. Nah, jadi saya mulai mendesain pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Tentunya pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Kemudian saya juga menyisipkan nilai-nilai budaya daerah, khususnya budaya Bali dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, itu mencoba menciptakan permainan yang menarik dalam setiap pelajaran di kelas. Nah, pelaksanaan pembelajaran setelah mempelajari modul ternyata ada beberapa dampak baik bagi anak maupun bagi saya sendiri. Jadi, dengan mempelajari modul 1.1, siswa saya merasa senang dan bahagia. Jadi ini sesuai dengan filosofi pendidikan, membuat anak bahagia setinggi-tingginya. Dan di sini juga saya dapat merefleksikan hasil pembelajaran. Apakah pembelajaran itu menyenangkan atau tidak bagi anak-anak? Di sini bisa saya lakukan refleksi. Dan yang terakhir, nah di sini saya bisa memanfaatkan media-media yang ada serta peserta didik saya mampu berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, baik, berikutnya ini adalah testimoni terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Nah, ini dia. Menurut saya, Bapak Putu Hermawan merupakan seorang guru yang menyajikan pembelajarannya secara kreatif, di mana Bapak Putu Hermawan
mengajak siswa belajar tidak hanya di kelas dan terpatok pada buku saja. Jadi anak-anak diajak keliling sekolah untuk mengamati sekolah, hal-hal seperti lingkungan dan hal-hal yang berkait dengan IPA yang ada di sekolah. Selain itu juga anak-anak diajak belajar pula dengan menggunakan IT. Jadi pembelajarannya sangat kreatif. Perkenalkan, nama saya Ayu Sintiwi dari kelas 8B. Menurut saya pelajaran IPA sangat senang dan menyenangkan. Selain itu sering di lab dan pelajaran yang diajarkan sesuai materi dan berguna bagi saya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, demikianlah tadi contoh penerapan aksi nyata yang sudah saya buat setelah saya mempelajari 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, sebagai akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi.